Sebulan sebelum kami menikah, ternyata beliau divonis kena kanker otak. Ya saya bertanya sama Tuhan gitu ya, Tuhan ini gimana? Kalau dia sembuh gimana? Kalau dia sembuh gimana? Aku bilang, enggak, ini nggak baik-baik saja. Aku kena sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Pas ketemu psikiater, 2 menit pet. Dia langsung bilang, kamu bipolar. Makanya aku selalu thinking of ways gimana caranya aku tuh bisa mati dengan cepat gitu loh. Kehidupan seringkali dipenuhi oleh ketidakpastian dan masalah. Masalah sakit penyakit, hutang piutang, kehilangan, ataupun ujian hidup yang tidak kunjung berakhir. Pertanyaannya, adakah yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut? Sama seperti apa yang dialami oleh sahabat kita yang satu ini. Kita bisa melihat lewat penyakit yang dideritanya, dia menghadapi kenyataan yang pahit yang membuatnya terus dihantui oleh rasa takut. Jadi mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Halo, nama saya Christine Montero. Hari ini saya akan bercerita tentang sedikit perjalanan hidup saya bersama dengan Kristus. Saya mulai dengan perjalanan saya pertama kali bertemu dengan suami saya. Kami bertemu di tahun 2016 dan kemudian menikah di 2019. Sebulan sebelum kami menikah, ternyata beliau divonis kena kanker otak. Di tahun 2019, beliau mulai menjalankan kemoterapi. Dan setelah 3 bulan berjalan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena ternyata tumor itu kembali tumbuh hanya di tempat yang berbeda. Waktu di awal saya punya pengharapan. Saya merasa bahwa apa yang dialami kita ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan dan nanti Tuhan masih sembuhkan. Setelah 3 bulan kita di Singapura dan menjalani proses treatment, ternyata itu tidak berhasil. Kemudian bukannya tambah sembuh, saat itu kondisinya itu semakin menurun. Dari yang bisa jalan tidak bisa jalan, dari yang masih bisa menggerakkan tangannya sedikit jadi udah nggak bisa sama sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk memberhentikan kemoterapinya, hanya 1 cycle aja karena saya tidak melihat manfaatnya. Dan memang waktu di tes, jadi ada 1 tes untuk melihat bahwa apakah DNA-nya itu bisa diterima atau tidak oleh obatnya. Ternyata tidak bisa diterima. Jadi saya berpikir bahwa sudahlah, kayaknya tidak ada pengharapan untuk melanjutkan kemo. Side effect-nya itu banyak sekali gitu ya. Jadi yang saya lakukan sama dia setiap hari berdoa dan membiarkan dia mendengarkan lagu-lagu worship, kemudian khotbah dan juga Alkitab secara audio. Saya percaya itu Tuhan juga mempersiapkan iman dia supaya dia siap ketika dia harus pergi. Ya saya bertanya sama Tuhan gitu ya, Tuhan ini gimana? Kalau dia sembuh gimana? Kalau dia sembuh gimana? Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak pasti yang saya alami dan kemudian Tuhan bilang bahwa percayalah, kalau dia sembuh saya akan menyertai, kalau dia tidak sembuh pun saya tetap akan menyertai engkau. Dari sana saya rasa saya banyak sekali mendapat pelajaran-pelajaran gitu yang Tuhan ajarkan di dalam penantian saya itu. Kemudian setelah beliau meninggal Januari 2020, pasti sama satu, dalam perjalanan kedukaannya pun tidak semudah yang saya pikirkan. Saya orang yang cukup logik gitu ya, semuanya tuh my logical thinking. Ternyata itu bisa membuat depresi gitu, depresi yang sangat dalam. Karena kita baru mengalami dari yang ada menjadi tidak ada. Dan saya tuh mengalami itu juga tidak pernah dalam sehari pun selama hidup saya ini sebenarnya saya tuh punya ketakutan yang sedemikian besarnya. Rasanya tuh ada batu yang gede banget di kepala saya tuh yang kayak siap untuk jatuh gitu loh. Karena ketakutannya banyak secara finansial. Apakah saya bisa membesarkan anak-anak itu sendiri dengan usia mereka yang udah semakin besar, teenagers gitu ya. Dari berdua menjadi seorang. Kemudian masalah identitas. Bagaimana saya menghadapi ini semua. Mulai bisa bergerak maju itu karena coaching, karena saya di coach. Jadi 3 tahun itu tuh saya didampingi sama terapis, coach, hipnoterapis gitu ya. Mereka itu tuh kayak satu kesatuan nih yang membantu saya untuk terus maju gitu. Bersyukur saya bisa melewati itu dan saya merasa bahwa justru dengan kedukaan yang saya lewati itu membuat saya menemukan jati diri saya gitu.
bahwa sebenarnya hidup kita harus bergantung sama Tuhan 100%. Tidak ada 1% pun dengan manusia gitu loh. Dalam menjalani hidup ini yang kita pikir kita sendirian, itu memang sulit sekali untuk bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Sebagai manusia kita cenderung mau berpegang kepada sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita genggam, bisa kita andalkan. Tetapi pada akhirnya ketika kita bilang kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita, bahwa Tuhan itu adalah suami untuk para janda, mau nggak mau kita harus bisa menyerahkan diri kita untuk percaya kepada apa yang sudah kita pegang. Karena ketika kita percaya dia ada penyelamat, itu sudah mencakup seluruh kehidupan kita. And it's a surrender part yang harus kita lakukan. Surrender itu gampang nggak? Oh tentu tidak. Surrender itu sulit sekali. Sahabat, kisah yang barusan kita saksikan mengingatkan kita, di tengah ketakutan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu ada untuk memberikan penyertaan, penghiburan, kekuatan untuk kembali melangkah. Bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi di tengah segala tantangan, Tuhan setia untuk menyertai kita. Namun jika hari ini sahabat solusi mengalami ketakutan dalam pergumulan yang membuatmu tidak bisa melangkah lagi dan kamu merasa sendirian, kamu tidak pernah sendiri. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu, bergandengan tangan di dalam setiap doa. Silakan hubungi kami. Satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang anak pertama yang tumbuh dengan luka dalam keluarga yang tidak harmonis. Bahkan ia mengalami masalah keuangan ketika papanya meminjam uang yang cukup besar kepadanya. Dia juga harus berjuang melawan penyakit bipolar disorder. Bagaimana dia dipulihkan dari itu semuanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa. Seseorang yang sangat spesial yang akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana Tuhan membawa hidupnya sampai ke titik yang sekarang. Please welcome Sheila Konada. Hai. Halo Sheila. Halo Pat. Halo, iya. Thank you for coming. Terima kasih banget Welcome. menyediakan waktu buat datang ke Solusi, ngobrol, sharing tentang hidup kamu buat sahabat Solusi. Tapi sebelum kita mulai tentang cerita hidup kamu, boleh nggak sih kita kenalan sedikit? Siapa sih seorang Sheila Konada ini? Ya basically ya namaku Sheila. Aku lahir tahun 95, terus lahirnya dari kecil di Jakarta sih. Aku anak pertama dari 3 bersaudara ya. Aku 3 tuh cewek semua pets kebetulan. Oke. Gitu. Jadi kita tinggal ya di rumah keluarga biasa-biasa aja. Biasa-biasa banget. Terus aku sempat sekolah dokter juga. Jadi aku lulusan dokter sih sebenarnya. Tapi sekarang ya aku berprofesi jadi financial planner dan kebetulan juga content creator ya. Kita akan tarik sedikit ke masa kecil kamu. Ternyata masa kecil kamu cukup, kalau digambarkan kayak roller coaster lah ya. Lumayan. Lumayan. ada naik turunnya, ada muternya gitu. Nah, gimana sih awalnya roller coaster ini bermula gitu? Kejadian apa yang mengawali kisah kamu yang begitu dinamis ini? Bermulanya sebenarnya sih kayaknya dari orang tua ya. Kan maksudnya kan ini kan anak kecil, kita kan hanya taunya ya ikut aja gitu ya. Orang tua bawa ke arah mana keluarganya ya kita ikut aja. Cuman kalau misalkan dari kecil itu aku cuma tahu mama papaku tuh married, tapi mereka tuh bukan dari orang yang mengenal Tuhan pertamanya. Jadi mereka tuh married hanya karena udah usia, udah saatnya menikah, terus udah lama pacaran gitu loh. Nah jadinya belum kompeten lah ya, dan belum compatible we could say ya. Kan kata Tuhan cari pasangan yang sepadan ya. Nah aku rasa sih setelah menganalisa mereka tuh belum sepadan gitu. Terus dimulainya sebenarnya ya dari mereka yang dari dulu dinamikanya sudah gonjang-ganjing sih ya. Jadinya mereka punya anak, berharapnya punya anak tuh akan semakin baik kondisi keluarganya. Tapi sebenarnya anak itu enggak, menurut aku pribadi ya, anak tuh enggak memperbaiki hubungan, malah anak itu akan menunjukkan apa ya, kekurangan hubungan tuh apa gitu loh. Aslinya gimana Aslinya gitu ya. gitu loh. Makanya akhirnya ya kita semua lahir di keluarga seperti itulah ya, yang tadi kata pets itu kayak roller coaster gitu ya. Ya sort of like that sih yang kita alamin. Oke, jadi Gitu. dimulai dari mengawali keluarga dengan tidak berlandaskan yang benar menurut firman Tuhan gitu ya. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Apa yang diingatan kamu ya? Apa saja yang terjadi ketika kamu kecil yang membuat akhirnya kamu tuh punya luka-luka di masa lalu?
Kalau luka masa lalu ya paling jelasnya pasti orang tua banyak ribut ya. Tapi ributnya itu kalau orang kan ribut argumen adil ya. A ngomong, B ngomong gantian gitu loh. Ini tuh papa mamaku KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi memoriku dari kecil itu ya si papa tuh pernah ngusir mama keluar dari rumah. Aku umur 2,5 tahun aku inget tuh, aku bilang terakhir ya pas ditelepon ya. Itu papaku tuh ngusir mamaku keluar dari rumah, terus itu mendung tuh, kayak mau hujan lah, kayak mau badai. Terus aku tuh ingat, aku tuh dipegang sama mama tuh di bahunya. Jadi pas mamaku lihat ke belakang, lihat ke arah rumah, itu ada papaku tuh, terus tangannya lagi mengacung ke langit gitu, kayak lagi ngusir kami. Aku punya memori itu dan aku umur 20-an, aku nanya sama mama, Ma kok aku punya ya memori ini? Mamaku kaget. Kok kamu ingat? Katanya itu kamu umur 2,5 tahun katanya. Ya biasanya belum inget ya anak-anak umur segitu ya. Betul, kayaknya gara-gara bad memory ya, jadinya ketanam banget gitu. Itulah jadi ya seumur-umurnya aku ingat cuma gitu doang sih, kayak KDRT, papa tuh kalau ribut tuh tidak adil sama mama. Dan mama juga orangnya jadi ya dia juga masih belajar dari seorang istri yang baik dulu ya. Jadinya juga belum bisa memediasi pertengkaran tuh dengan baik juga sih jadinya. Berapa lama kamu menyimpan rasa sakit, ingatan-ingatan buruk tentang apa yang terjadi waktu kamu kecil itu? Nyimpan sebenarnya nggak sengaja ya, tapi kan terpatri gitu ya di memori. Tersimpan ya? Tersimpan. Itu kayaknya sampai aku umur 26-27 lah Pets. Gitu. Jadinya sampai aku akhirnya mencari penyembuhan kan, aku akhirnya kena penyakit mental ya gitu. Oke, nanti kita bicarain nanti ya. Nanti kita ngobrolin ya gitu ya. Cuman sampai aku kena itulah baru aku memulai fase penyembuhannya. Jadi aku nyimpennya sampai umur 27 lah kira-kira. Cukup lama ya? Lumayan. Dan itu mempengaruhi cara hidup kamu, maksudnya karakter kamu juga gitu? Definitely. Apa yang kamu rasakan? Ingatan itu sangat berpengaruh kepada cara hidup kamu, karakter kamu. Satu itu bikin aku jadi orang yang minder dulu. Jadi karena aku merasa aku tuh bukan dari keluarga baik-baik aja, aku ngerasa seakan-akan aku tuh nggak deserve buat dapet kasih yang sejati gitu loh. If you know what I'm saying gitu. Dalam aku nyari pasangan, puji Tuhan aku menikah dengan orang yang benar gitu, dengan orang yang tepat. Tapi kalau aku salah arahan gitu ya, I could end up very badly sih somewhere menurut aku. Gitu. Dan selain dari itu, what it made me tuh itu bikin aku jadi orang yang anxious banget, Pat. Gitu, jadinya selalu stres, selalu on edge, hyper vigilant. Jadi orangnya tuh nggak bisa nyantai gitu jadinya. Nggak merasa aman gitu ya? Nggak merasa aman. Dengar pintu kebanting di rumah tuh kita stres banget. Sampai sekarang adikku masih kayak gitu. Adik aku yang umur 22 tahun sekarang, tiap denger ada pintu kebanting aja, padahal sudah lama berakhir kan, 4 tahun, 5 tahun lalu lah gitu. Dia masih trauma. Dia selalu keluar, ada apa, dia suruh nanya gitu. Kata bilang nggak ada apa-apa, it's all fine gitu. Tapi dia masih trauma juga gitu. Gitu sih. Tapi kalau kamu sudah pada akhirnya di umur 27 ya kira-kira bisa sembuh sepenuhnya dari itu. Puji Tuhan ya. Akhirnya ujungnya mereka berpisah. Papa mama berpisah. Itu tahun berapa? 2020 bulan Mei tanggal 24. Waktu pandemi ya? Yes, pandemi. Tiba-tiba satu malam itu papa ribut sama mama gede banget. Aku lagi meeting online tuh, jadi kan aku kerja financial planner. Aku lagi zoom sama orang online. Tiba-tiba ribut banget, berisik banget di rumah gitu. Nah kebetulan ada pacar aku tuh belum jadi suami ya. Jadi dia tuh temenin aku awalnya. Terus dia denger kan, dia udah tahu nih keluarga aku kondisi kayak gini. Dia bilang kan, ini Sel nih kayaknya nih masalah nih gitu. Aku bilang coba liatin dulu gitu. Jadi pacarku tuh keluar berusaha melerai. Kasian ya, jadi masih jadi pacar tapi bebannya berat gitu. Dia bingung, dia balik. Sudah teruji di situ. Teruji, ya. Gitu dia stres banget. Dia bilang, mau diapain dia gitu? Ntar aku kena pukul, dia bilang gitu. Aku bilang enggak, kamu pisahin aja gitu. Ya tapi on that day akhirnya karena kayaknya papa juga udah tipping pointnya gitu ya. Akhirnya papa tungguin aku selesai zoom, terus papa pamitan keluar dari rumah bawa semua barangnya gitu. Gitu sih. Itu cukup lama berarti bertahan pernikahan papa dan mama ya? Yes. Dengan segala hal yang terjadi, mereka masih bertahan? They tried ya. 27 tahun berarti ya bertahannya. Dan kamu pernah tahu nggak sih apa sih yang mereka gumulkan selama ini yang membuat mereka berantem, membuat mereka naik emosinya? Mostly sih tahu ya. Kalau hal-hal yang terlalu detail sih aku nggak ingat. Cuman kalau hal besarnya aku tahu. Pasti stressor utamanya kan orang bilang biasa ekonomi bikin orang berantem ya. Tapi aku disagree. Aku bilang banyak orang yang ekonominya biasa banget, bahkan kadang-kadang di bawah biasa, tapi rukun-rukun aja tuh rumahnya. Nah, ini baru nih. Yes. Jadi tergantung sama respons orang terhadap situasi. Ada orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang mungkin kita bilangnya maaf ya, subpar lah gitu ya, bahkan di garis kemiskinan.
Tapi rukun rumahnya sangat damai sejahtera. Karena mereka berdua berespon dengan baik terhadap situasi itu. Oke. Nah bedanya, my parents did not respond well to the situation. Gitu loh. Dan udah ada masalah ekonomi, ada masalah distrust, nggak percaya. Jadinya mama nggak percaya sama papa gitu ya. Dan mungkin kebalikannya juga. Gitu. Jadi oleh karena itulah masalah dari kronik menumpuk, menggulung. Jadi akhirnya ya pecahlah di 2020 itu gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah di situ. Yes, betul. Kamu dan adik-adik sempat nahan nggak? Atau kalian sudah berpikir bahwa ya memang ini kayak bom waktu yang menunggu meledak aja gitu? It is bom waktu sih. Cuman waktu itu aku nggak berusaha nahan, tapi aku lebih ke arah khawatir. Karena waktu itu jujur, aku kan anak pertama dan baru aku yang kerja tuh. Jadinya penghasilan aku tuh belum seberapa sih, Pets. Waktu itu aku baru income aku sekitar 1 bulan ya 11 juta lah. Tapi di posisi bukannya 11 juta udah punya semuanya. Rumahku masih ngontrak, terus mobil aku masih cicilan. Jadi papa tuh pergi dari rumah meninggalkan cicilan, meninggalkan rumah yang kami belum milikin gitu loh. Jadinya waktu itu aku sempet, ya I think that's why aku akhirnya dalam setahun aku kena mental illness sih gitu. Karena stres berat gara-gara itu ya, gitu sih. Dan otomatis kamu menjadi tulang punggung keluarga dong hari itu? Instan, iya. Dalam semalam tap gitu, just like that. Gitu. Rasanya gimana? Maksudnya ya pasti berat ya. Cuman waktu itu pertama kali kamu mengetahui bahwa berarti mulai hari ini aku yang harus bertanggung jawab nih sama keluarga aku, tulang punggung ini. Apa yang kamu rasakan pertama waktu itu? It's funny what they say ya. Jadi ada kalau kita ngalamin sesuatu kan ada 6 degrees of separation ya. Jadi awalnya tuh denial. Yeah. Jadi pas papa pergi, aku mikirnya mungkin ntar balik lagi. Mikirnya gitu. Hopefully he'll be back gitu. Terus kan lama-lama bingung ya. Dari denial confused. Terus marah. Kenapa dia harus pergi gitu? Nah jadi dalam beberapa hari aku melalui itu 6 emosi itu gitu. Jadi akhirnya ya singkat cerita setelah itu kita sempat ditipu orang juga, Pets. Jadi jadi kita sempat ditipu orang, dibilang mau dipinjamkan rumah untuk kami tinggal, kan kami nggak punya rumah tinggal. Aku sempat packing tuh, sempat sewa truk ya, semua barang udah masuk, sempat pindah ke daerah Jakarta Utara itu, ternyata untuk ditipu. Jadi nggak ada orangnya di situ gitu. Nah itu breaking point aku lah. Aku sampai ke rumah aku nangis banget gitu. Tapi ya melalui semua itu sebenarnya sih yang kalau tadi Pat tanya yang aku rasakan apa ya, lebih ke arah bingung pasti, tapi aku minta Tuhan aku nggak tahu nih, tapi aku percaya Tuhan aku tuh nggak bakal biarin aku tuh terkapar gitu loh. Aku sudah sama Tuhan gitu. Aku nggak punya backup, Pets. Aku bukan dari keluarga kaya. My moms and my dad siblings itu nggak ada orang yang punya. Jadi nggak bisa bantu juga gitu ya? No, nggak bisa. Jadi kalau sampai kita jatuh nggak makan gitu loh. Setitik itu gitu. Jadi aku bilang Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus yang aku ikutin selama ini 25 tahun waktu itu ya, aku umur 24-25 lah ya, bawa aku sampai ke sini, aku yakin Tuhan nggak mungkin biar aku kelaparan gitu. Aku bilang gitu. Dan betul Tuhan menepati janjinya, aku nggak kelaparan, Pets. Meskipun hampir kelaparan ya, tapi nggak kelaparan gitu. Selalu tepat waktu pertolongan dan peliharaannya ya? In time, always. Day by day? Yes, gitu. Itu kamu berada dalam posisi yang bisa dibilang sangat berat ya. Lumayan ya. Jadi bukan cuman fisik yang capek, tapi mentally juga. Dan termasuk penyakit yang akhirnya kamu didiagnosa di tahun 2022. Betul. Bipolar disorder. Yes. Ceritanya pertama ngeceknya tuh gimana? Apa yang membuat kamu kok kayaknya aku pengen ngecek nih? Funny story, jadi sebenarnya tuh penyakit ini tuh aku ngerasa gejala udah dari 2022 awal. Oke, apa yang dirasain? Nah, lucunya Pet, rasanya kayak burnout. Jadi kan semua orang pernah burnout ya. Yeah. Kerja capek banget kayak, gue gak mau kerja deh gitu ya. Nah itu kayak gitu ya aku rasain. Aku gak bisa kerja kayak 3 bulan lah, Pet. Nah, untungnya my job kan aku di insurance mostly ya. Jadinya aku tuh bisa off day kapan aja gitu. Aku sempat tuh sama adik aku, puji Tuhan kita dua keuangan udah mulai baik-baik saja. Kita sempat ke Bali seminggu. Karena aku rasa aku burnout. Setelah kembali aku tidak baik-baik saja gitu ya. Ternyata sama aja. Iya, gitu. aku rasa nih burnout macam apa nih ya, seminggu tidak baik gitu. Akhirnya April I would say aku cari psikolog. Tapi waktu itu masih COVID kan, jadi akhirnya aku tuh carinya online lah, Pet gitu. Sempat ngobrol, ya namanya beliau psikolog ya, she tried her best. Dia tuh bilang, oh, aku banyak trauma masa lalu, bla bla bla. Tapi dengan konsul sama dia hanya memperbaiki otaknya aku, otak kiri, logika aja. Oke. It doesn't fix the disease that I have gitu, which is bipolar disorder gitu. Dan itu aku karena bisa ketahuan 22 September 2022 itu aku pas lagi mau hadir ke kayak ada training lah gitu ya. Aku mau hadir ke seminar. Pas aku mau turun dari mobil, Pet, aku udah stres banget. Tanganku dingin, badanku tuh kayak seakan-akan fight or flight gitu loh responnya. Iya. Gitu. Aku udah ngerasakan nih nggak baik-baik aja nih gitu. Aku udah mau pergi tuh, udah datang ke parkiran, udah mau cabut lagi.
Tiba-tiba ketemu teman gue ketok kaca aku, diketok. Oke. Woi, turun gitu. Kayak, aduh, kenapa harus ketemu sama dia gitu. Akhirnya aku ikut mereka turun. Pas mau masuk ke ruangannya, Pet, itu rame banget kan. Ya ribuan orang lah gitu. Itu aku panic attack di situ. Oke, jadi ke bawah sampai ke panic attack juga jadinya ya. Yes, anehnya sampai segitunya gitu ya. Aku sesak napas, aku pandangannya burem, aku rasa kayak mau muntah gitu. Jadi pas aku lihat serame itu kayak di film-film gitu loh, Pet. Kayak kabur pandangannya slow mode gitu loh. Iya. Keringetan parah banget. Aku akhirnya pergi, aku lari. Terus temen aku nyariin aku kan, kamu kemana gitu. Aku lari ke mobil lagi, aku nangis-nangis. Gitu, jadi I cried a lot. Terus aku tahu karena untungnya aku dokter ya. Aku bilang, enggak, ini enggak baik-baik saja. Aku kena sesuatu tapi enggak tahu apa gitu. Aku langsung pelan-pelan setelah mulai agak tenang, aku nyetir tuh ke rumah sakit. Waktu itu paling dekat ke Siloam. Yeah. Gitu. Jadi aku ke Siloam, aku tanya, aku bilang aku mau ke polipsikiater. Pas ketemu psikiater, 2 menit, Pet. Dia langsung bilang, kamu bipolar. Oke. Gitu. Kamu nggak cari second opinion gitu? I tried ya. Oke. Dia dokter pertama yang bilang aku bipolar. Aku kind of believe him karena aku juga tahu kan kriteria bipolar kan. Aku mikir ya that kind of make sense gitu. Terus akhirnya tapi karena beliau orangnya sudah terlalu tua ya, umurnya udah 83. Jadinya ngomong ke aku tuh seakan-akan bukan aku tuh subjek, aku kayak objek gitu loh. Oke. Ya, jadi udahlah kamu udah sembuh, kamu jadi psikiater aja, mentang-mentang aku dokter gitu ya. Oke, gampang banget lo ngomong gitu. Jadi akhirnya aku cari dokter lain lah, saran dari teman aku juga. Dan God bless him ya, ini dokter baik banget. Jadi akhirnya sampai sekarang aku sama dia. Tapi di second doctor juga sama. Aku ketemu dia, cerita 3 menit, dia bilang, ya kamu bipolar sih fix gitu. Itu sih. Dan apa yang disarankan oleh dokter waktu itu? Definitely medication sih, obat. Aku harus minum obat teratur. Obatnya tuh, Pet ya, kalau kita minum tuh dalam 15 menit ya, knock off, tidur. Dan itu obat aku harus minum waktu itu sehari 2 kali. Karena aku sempat beberapa kali, selama setahun pertama lah ya, itu aku kepikiran pengen bantingin mobil keluar dari parkiran. Jadi kan parkiran kan muter-muter tuh. Kalau kita naik dari bawah ya, kan naik ke atas. Nah, dari atas kan harus turun. Aku sering banget kepikiran, aku pengen gas mobilnya, blong ke bawah gitu. Lompat ke bawah ya? Yes. Kalau lihat gedung tinggi, misalkan aku lagi di lantai 28, lantai 30 gitu ya, aku suka lihat ke bawah. Dan aku kayak, kayaknya lompat enak juga gitu. Sampai segitunya gitu. Sempat juga pikiran mau self harm, tapi aku no better than that. Karena aku tahu meninggal dengan self harm itu sangat-sangat menyakitkan. Kan untuk aku dokter ya. Gitu. Jadi kalau aku menyayat diri atau apa, itu sangat-sangat menyakitkan dan sengsara. Karena darahnya bisa pelan-pelan gitu loh. Makanya aku selalu thinking of ways gimana caranya aku tuh bisa mati dengan cepat gitu loh. Nah, hari-hari itu waktu kepikiran tentang untuk loncat, untuk membantingkan mobil keluar, apa yang membuat kamu tidak melakukan itu? Yang menahan kamu itu apa? Satu, aku dulu punya belief ya, kalau aku sampai mati konyol, aku probably would end up in hell itu loh. Satu, ya karena aku tahu nih Tuhan yang aku ikuti ini will not appreciate what I do gitu loh. Bisa cek-cek gitu loh, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, aku nggak tega tinggalin keluarga aku. Karena kan mama, adikku bergantung sama aku kan. Yang ketiga, mereka bakal trauma banget lah. Masa iya menemukan kakaknya gitu loh. Tiba-tiba tidak bernyawa, turun dari mall, terjun di bawah gitu loh. Aku ada mikir ke situ juga. Sama yang keempat, karena aku pikir, karena aku punya pengharapan sih, Pet. Karena aku pikir harusnya ya, setelah I had such a bad 25 years of my life, the next 25 years will be better gitu. Aku pikir gitu sih. Makanya aku nggak ngelakuin hal itu gitu. Oke. Gitu sih. Dan sambil dibarengi dengan medication itu ya. Definitely. Dan itu menolong sekali. Tremendously. Harus minum obat sih. In case ada yang denger juga ya dan ngalamin hal yang sama-sama aku sangat encourage juga buat minum obat rutin sih, Pat. Karena banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak aku, and even worse gitu ya. Tapi mereka nggak minum obat karena katanya ngantuk, nggak bisa ngapa-ngapain. But trust and believe, sekarang aku udah lepas obat, Pep. Oke, itu kapan mulai lepas obat? This year. Oh, tahun ini. Oke. Gitu. Jadi pelan-pelan mulai tapering off ya, mulai dikitin, dijauhin jaraknya, lama-lama tidak butuh lagi. Jadi the medication jadi rescue medication aja. In case I need it very bad, aku baru minum gitu. Oh, kalau tiba-tiba muncul lagi anxiety ataupun panic attack itu baru dimakan. Tapi amit-amit ya. Ya. Mental health itu menurut aku kayak bangun otot, Pet. Oke. Jadi kalau kita bangun ototnya kuat, kan gak gampang cedera ya. Gak gampang sakit saraf, gak gampang sakit apa-apa gitu. Mental health juga sama. Kita harus bangun otot yang kuat. Karena kalau kita nggak kuat, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit depresi. Makanya harus kuat otot mentalnya gitu. Gitu sih. Gimana untuk membangun otot mental itu? Mungkin sahabat solusi ada yang masih bertanya-tanya ya. Ya,
Banyak sih, yang pasti satu percaya sama Tuhan. Gak cuma percaya tapi ngelakuin firman sih. Dan dua, ingat-ingat semua janji Tuhan sih. Jadi yang orang bilang, iya tapi gimana ya aku doa sama Tuhan tapi ya ingat janji Tuhan aja gitu loh. What God promised you, do you know the God you follow gitu loh. Aku mau nanya gitu sih sama orang sih. Karakternya dia gitu ya. Yes, do you understand the character of Jesus that you follow gitu loh. Cara kerjanya Jesus tuh seperti apa. Dia tuh mengabulkan doa tuh bagaimana periodenya. Apakah dia mau kamu berproses. Kita harus paham sih Tuhan yang kita ikutin sih. Sama ketiga gak boleh cengeng Pet kalau menurut aku. Kalau cengeng kitanya jangan kan bipolar lah. Sekedar masalah kecil aja bisa jadi hal gede kan. Gitu sih, jadi nggak boleh cengeng menurut aku. Sahabat, ketakutan adalah hal yang wajar untuk kita rasakan dalam hidup. Yang tidak wajar adalah ketika kita dikuasai ketakutan. Dan yang membuat kita dikuasai ketakutan adalah kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Dan bahkan kita mengharapkan pertolongan dari tempat-tempat lain. Namun firman Tuhan hari ini di Mazmur 124 ayat 8 berkata pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah satu-satunya andalan kita. Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami ketakutan, datanglah kepadanya. Dia ada untuk memberikan kita kekuatan. Jika ketakutan terbesar kita yaitu kematian sudah dikalahkan dalam kubur yang kosong, apalagi yang perlu kita takuti di dalam dunia. Mari datang kepadanya, kita berdoa bersama. Bapa di surga, ampuni setiap kami jika selama ini kami mencari pertolongan di tempat-tempat lain. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa pertolongan kami hanya di dalam Engkau. Harapan kami hanya di dalam Tuhan. Jika hari ini kami mengalami ketakutan, ingatkan kami Tuhan bahwa ketakutan terbesar kami sudah dikalahkan di dalam kubur yang kosong ketika Yesus bangkit. Hari ini kami bisa percaya apapun tidak bisa membuat kami gentar karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru, harapan yang baru. Kami akan menjalani setiap langkah, bahkan di dalam pergumulan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Solusi, jika hari ini kamu mengalami ketakutan yang begitu besar akan masa depanmu. Pergumulan kamu alami membuat kamu tidak bisa melangkah lagi dan kamu berkeputusan untuk menyerah. Kami ada buat kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Melalui pelayanan ini, kamu bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemulihan dan pengharapan. Mari bersama-sama menolong banyak orang dengan cara mendukung pelayanan ini. Kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu, dan kami percaya setiap kontribusimu bisa memberkati banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.